Halo teman-teman. Pemerintah baru aja merilis kebijakan baru nih terkait SNBT. Tandanya pelaksanaannya beberapa bulan lagi. Nah, mendingan kita persiapkan dari sekarang yuk. Dan hari ini aku akan bahas materi mengenai kemampuan memahami bacaan dan juga menulis. Langsung masuk ke soalnya aja ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya. Di sini ada bacaan mengenai dampak penggunaan bahan kimia sintesis bagi tanaman. Teman-teman boleh pause dulu kalau sekiranya mau baca bacaannya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya ya. Kalimat 1 dalam bacaan di atas akan menjadi kalimat baku jika diperbaiki dengan cara berikut kecuali A. Menghilangkan kata dengan pada awal kalimat, B. Menambahkan kata dengan sesudah kata seiring, C. Menghilangkan kata dari, D. Menghilangkan kata maka, E. Mengubah tulisan kata non-alami menjadi non-alami. Di sini nih, maksudnya adalah non-strip alami menjadi non-alami. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat dulu kalimat pertamanya ini ya. Dengan adanya tuntutan permintaan pangan dan hasil dari peternakan yang meningkat tajam seiring pertumbuhan penduduk yang cepat, maka penggunaan bahan-bahan kimia non-alami pada pertanian juga mengalami peningkatan tajam. Sampai sini teman-teman. Kalimat nomor 1 ini belum menjadi kalimat yang baku atau belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka perlu diperbaiki nih teman-teman. Nah, di dalam opsi ini adalah upaya-upaya atau cara-cara untuk memperbaiki kalimat 1 agar menjadi kalimat yang baku. Tapi teman-teman di sini di dalam soal yang ditanyakan ada kata kecuali nih. Berarti yang tidak termasuk ke dalam cara untuk memperbaiki kalimat 1 menjadi kalimat yang baku ya teman-teman. Kita lihat satu persatu opsi jawabannya. Mengubah tulisan kata non-strip alami menjadi non-alami. Ini benar ya teman-teman. Semestinya penggunaan katanya itu adalah non-alami aja nih. Ditulis dengan serangkai tanpa ada tanda pisah ini nih teman-teman. Kemudian yang D nih, menghilangkan kata maka. Kata maka kita cari nah di sini teman-teman. Ini juga harus ya teman-teman, harus dihilangkan kata makanya. Agar apa nih teman-teman? Agar kalimat ini punya induk kalimat. Kemudian yang C, menghilangkan kata dari. Di sini teman-teman, kata dari. Hasil dari peternakan. Ini semestinya darinya ini bisa dihilangkan ya teman-teman. Agar apa nih? Agar tidak mubazir kata. Jadi hasil peternakan pun bisa nih teman-teman. Kemudian menambahkan kata dengan sesudah kata seiring. Nah, ini juga nih teman-teman di sini nih, seiring pertumbuhan penduduk yang cepat di sini teman-teman. Ini juga semestinya ditambahkan ya teman-teman kata dengannya agar kalimat ini menjadi kalimat yang baku. Kemudian menghilangkan kata dengan pada awal kalimat. Nah, ini teman-teman, apakah kata ini harus dihilangkan? Tidak ya, teman-teman, tidak perlu dihilangkan nih. Berarti jawabannya itu udah jelas, yaitu yang A ya, teman-teman. Menghilangkan kata dengan pada awal kalimat bukan merupakan cara untuk memperbaiki kalimat 1 agar menjadi kalimat yang baku, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Bacaannya masih sama nih, terkait dengan dampak penggunaan bahan kimia sintesis bagi tanaman. Kita langsung masuk ke soalnya ya. Inti kalimat 1 pada bacaan di atas adalah A. Ada tuntutan permintaan dan hasil peternakan, B. Permintaan pangan meningkat, C. Hasil peternakan meningkat tajam, D. Penggunaan bahan kimia meningkat, E. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, teman-teman, jadi nih, soal ini baru bisa dijawab kalau misalkan soal sebelumnya itu terjawab nih, yang mana udah diperbaiki sebelumnya teman-teman. Nah, kalimat nomor 1 ini kan diawali dengan anak kalimat perluasan keterangan ya teman-teman. Dengan adanya tuntutan permintaan pangan dan hasil peternakan. Nah, ini adalah kalimat perluasan keterangan nih teman-teman. Di mana induk kalimatnya itu dimulai dari kata penggunaan nih teman-teman. Jadi ini adalah induk kalimatnya. Mulai dari dengan sampai cepat ini adalah anak kalimat perluasan keterangan teman-teman. Nah, ini adalah induk kalimatnya nih.
mulai dari penggunaan bahan-bahan kimia non-alami pada pertanian juga mengalami peningkatan tajam. Nah, ini adalah induk kalimat dari kalimat 1, teman-teman. Nah, di sini yang aku garis bawahi ini adalah induk kalimat dari kalimat yang pertama nih, teman-teman. Nah, berarti, teman-teman, inti dari subjek kalimatnya itu adalah penggunaan bahan kimia nih, teman-teman. Di sini adalah subjeknya nih. Inti dari subjeknya penggunaan bahan-bahan kimia non-alami. Dan predikatnya itu adalah mengalami peningkatan, teman-teman. Nah, jadi kan sebenarnya inti kalimat itu apa sih, teman-teman? Inti kalimat itu kan adalah inti dari subjek dan juga predikat dari suatu kalimat, teman-teman. Nah, ini berarti di sini inti dari subjeknya itu adalah penggunaan bahan-bahan kimia. Kemudian predikatnya itu adalah mengalami peningkatan. Berarti teman-teman, apa nih inti dari kalimat 1? Yaitu yang D ya, teman-teman, penggunaan bahan kimia meningkat. Nah, ini tadi penggunaan bahan kimia ini adalah subjeknya. Meningkatnya ini adalah predikatnya, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu yang D ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3. Teksnya masih sama nih, berkaitan dengan dampak penggunaan bahan kimia sintesis bagi tanaman. Kita langsung masuk ke soalnya. Kalimat 3 dalam bacaan di atas akan menjadi kalimat yang tidak rancu jika diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata karena, B. Menambahkan kata waktu sesudah kata kurun, C. Menambahkan tanda koma sesudah kata panjang, D. Menambahkan kata maka sebelum kata akan, E. Mengganti kata pada dengan kata bagi. Nah, di sini teman-teman. Kalau soal-soal sebelumnya yang ditanyakan itu adalah kalimat 1, untuk soal ini yang ditanyakan itu adalah kalimat yang ketiga nih, teman-teman. Harus memperbaiki kalimat ketiga ini agar menjadi kalimat yang tidak rancu. Kita baca bareng-bareng dulu nih kalimatnya. Karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang tidak proporsional dalam kurun waktu yang panjang, akan berdampak pada kehidupan dan keberadaan musim alami hama dan penyakit dan kehidupan biota tanah. Teman-teman, nah ini teman-teman, ada salah satu kata yang harus dihilangkan agar kalimat 3 ini menjadi kalimat yang tidak rancu, teman-teman. Kalau teman-teman baca, maka sudah kelihatan banget nih. Yang membuat kalimat 3 ini adalah rancu karena ada penggunaan kata karena nih, teman-teman, di sini nih di awal kalimat. Karena ini biasanya menyebutkan tentang apa sih, teman-teman? Sebab kan ya, atau akibat nih, teman-teman. Nah, berarti di sini salah nih, teman-teman, dengan ada penggunaan kata karena ini justru menjadikan kalimat 3 ini adalah kalimat yang rancu. Maka perlu diperbaiki dengan cara menghilangkan kata karena, teman-teman, di sini nih. Jadi untuk soal ini jawabannya itu yang A ya. Tunggu dulu, teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh, gak cuma sama aku tapi sama mentor-mentor lainnya. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya nih, soal nomor 4. Masih tentang kemampuan memahami bacaan dan menulis, tapi di sini adalah yang ditanyakan, ini adalah kalimat yang merupakan perluasan dari kalimat dasar nih teman-teman. Kita baca dulu kalimatnya. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup organisme. Kalimat di atas adalah perluasan dari kalimat dasar. A. Udara kotor berkurang, B. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang, C. Asap menyebabkan oksigen, D. Udara kotor membahayakan, E. Asap sisa pembakaran membahayakan. Nah, teman-teman, jadi soalnya mengenai kalimat dasar atau bisa juga disebut dengan kalimat inti. Berarti kayak di soal sebelumnya ya, teman-teman. Di mana kalimat dasar atau kalimat inti itu ciri-cirinya yang pertama, teman-teman. Terdiri atas inti subjek dan predikat dan juga bisa ditambahkan objek pada kalimat aktif transitif. Kemudian, ciri-ciri yang kedua,
kalimatnya itu adalah kalimat yang aktif. Kemudian yang ketiga, kalimatnya itu adalah kalimat positif. Dan yang keempat, bukan kalimat inversi. Nah, berarti teman-teman, kalimat di atas ini merupakan kalimat apa nih teman-teman? Kalimat dari perluasan kalimat dasar mana sih teman-teman? Yaitu yang B ya teman-teman. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang teman-teman. Nah, ini merupakan kalimat dasarnya nih teman-teman. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang. Kemudian kalimat ini diperluas ke sini nih. Udara yang kotor karena debu ataupun sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup organisme. Nah, di sini teman-teman nih. Udara kotor ini adalah subjeknya teman-teman. Kemudian predikatnya itu adalah menyebabkan, dan objeknya itu adalah kadar oksigen berkurang. Ini adalah subjek, kemudian ini adalah predikat, dan ini adalah objek nih teman-teman. Yang mana kalimat ini kemudian diperluas menjadi kalimat yang ada di atas. Untuk soal ini jadinya jawabannya itu yang B ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir, teman-teman. Di sini soalnya masih sama juga nih, untuk menjadikan kalimatnya itu menjadi kalimat yang baku, perlu perbaikan nih, teman-teman. Kita baca dulu ke kalimatnya. Karena eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Kalimat di atas menjadi baku apabila diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata karena, B. Menghilangkan kata yang, C. Menambahkan tanda koma setelah kata kembali, D. Menghilangkan kata terus-menerus, E. Mengubah kata tidak dengan tanpa, teman-teman. Nah, teman-teman, yang perlu kalian ketahui sebelum jawab soal ini, kalimat ini merupakan kalimat menjemuk bertingkat dengan posisi anak kalimatnya itu mendahului induk kalimat, teman-teman. Jadi, ini adalah menjemuk bertingkat yang mana induk kalimatnya justru ada di belakang ya, teman-teman. Yang mengawalinya itu adalah justru anak kalimatnya. Nah, berarti teman-teman, apa nih harus dilakukan agar kalimat di sini menjadi kalimat yang baku? Maka kita perlu cari tahu dulu nih, teman-teman, mana yang merupakan anak kalimat dan juga mana yang merupakan induk kalimat, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, induk kalimatnya itu adalah menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak nih, teman-teman. Ini adalah induk kalimatnya. Kemudian berarti anak kalimatnya dari mulai kata karena sampai kembali, teman-teman. Nah, berarti perlu apa nih, teman-teman? Perlu menambahkan kata koma ya, teman-teman, antara induk kalimat dan juga anak kalimat. Berarti perlu tanda koma di mana nih? Di sini ya, teman-teman. Karena eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali, ini merupakan anak kalimat atau aku tulis AK aja ya. Maka perlu dipisahkan dengan tanda koma dengan induk kalimatnya nih, teman-teman. Induk kalimatnya. Berarti teman-teman jawabannya itu yang mana nih? Yang C ya, teman-teman. Dengan menambahkan tanda koma setelah kata kembali, maka kalimat di atas akan menjadi kalimat yang baku atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, jadi segitu dulu teman-teman soal yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga dari soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi SNBT. Teman-teman, aku juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi biar kita bisa ketemu setiap hari loh. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal-soal yang lebih beragam. Dadah!